Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tangan Tuhan selalu terbuka dan terulur buat kita anak-anaknya. Itulah sebabnya apapun persoalanmu, apapun tantangan yang kau hadapi, ulurkan tanganmu kepada Tuhan, sebab tangannya kuat untuk memegang, menopang kita hari ini sampai seterusnya. Haleluya. Persembahan yang harum. Ini tema kita yang terambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 15 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil. Ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Paulus mengapresiasi iman jemaat Filipi karena mereka sangat peduli terhadap kebutuhan Paulus dalam rangka pemberitaan Injil. Jemaat Filipi sadar betul bahwa pemberitaan Injil perlu disupport secara moral, terlebih secara finansial. Itulah sebabnya jemaat Filipi seringkali mengirimkan bantuan finansial kepada Paulus. Nah, melihat sikap hati jemaat Filipi yang terbeban untuk pekerjaan Tuhan dan ketulusan hati mereka di dalam memberi, Paulus mengakui bahwa pemberian yang diterimanya adalah suatu persembahan yang harum, korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Saudara, istilah-istilah yang dipakai Paulus ini lahir dari pemahaman Yudaisme, karena dipakai dalam ibadah-ibadah Israel. Kalau kita ingin memahami apa itu persembahan dan korban, maka kita perlu melihat ke Alkitab Perjanjian Lama. Di sana kita akan menemukan secara jelas apa itu persembahan dan apa makna di dalam persembahan tersebut. Saudaraku, dalam ritual keagamaan bangsa Israel, persembahan dan korban merupakan hal yang penting dan sakral. Mengapa? Karena persembahan merupakan jembatan bagi orang Israel untuk menghadap Allah. Seseorang kalau mau menghadap Allah tidak boleh dengan tangan hampa. Itu dikatakan dalam Keluaran 23 ayat yang ke-15. Dia harus membawa persembahan korban. Semisalnya korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban keselamatan, dan lain-lain. Tergantung kebutuhan orang tersebut. Ini di dalam Bilangan 7 ayat 1 sampai 89. Kalau seseorang tidak membawa korban persembahan kepada Allah, maka ibadahnya, bahkan dirinya sendiri, tidak berkenan kepada Allah. Tindakannya itu merupakan sikap yang tidak menghormati kekudusan Allah. Saudaraku, kita bersyukur korban Yesuslah, korban yang sempurna dari Yesus, yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan Allah. Saudaraku, korban persembahan yang dibawa ke hadapan Tuhan, itulah yang menarik perhatian Allah, yang menjadi alasan Allah untuk melihat pada diri kita, kepada diri orang yang mempersembahkan itu. Persoalan apa, kebutuhan apa yang sedang mereka alami. Saudaraku, pola ibadah yang dijalankan oleh bangsa Israel
bukan berarti tidak lagi berguna dalam ibadah-ibadah Kristen. Memang kita tidak lagi menjalankan ritual-ritual persembahan korban tersebut, karena Yesus adalah korban yang sesungguhnya. Tetapi prinsip-prinsip dalam persembahan itu masih tetap dijalankan. Itulah sebabnya sampai sekarang di dalam ibadah-ibadah Kristen masih ada persembahan, bukan? Yang umum kita lihat persembahan syukuran, persembahan buah sulung, persembahan sukarela, dan persembahan persepuluhan. Penekanan saya saudara-saudara, justru kita yang hidup di zaman anugerah ini seharusnya kita lebih sungguh-sungguh, lebih giat mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Yesus telah menebus hidup kita dari dosa dan dari cara hidup kita yang sia-sia ini. Mestinya kita harus lebih sungguh-sungguh mempersembahkan apa yang ada pada kita, karena pemeliharaan dan berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Ketika kita memberi kepada Tuhan, mestinya lebih sungguh-sungguh dan lebih takut akan Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk masuk ke substansi yang lebih dalam. Bagaimanakah kategori persembahan yang harum, korban yang disukai, yang berkenan kepada Tuhan itu? Supaya ketika kita sudah memahami, supaya setiap kali kita mempersembahkan, kita menguji diri kita. Apakah persembahan kita itu sudah layak dan berkenan kepada Tuhan? Saudaraku, persembahan yang harum adalah persembahan yang memenuhi standarnya Allah. Persembahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa kategorinya? Pertama, persembahan yang kita bawa kepada Tuhan tidak bercacat celah. Ini prinsipnya dalam Perjanjian Lama. Kita mengacu pada ibadah yang dijalankan oleh bangsa Israel. Setiap kali orang Israel ingin mempersembahkan korban kepada Allah, maka mereka harus memilih kambing domba yang terbaik atau jenis persembahan yang lain yang terbaik. Saudaraku, aturan ini dari Tuhan. Karena korban yang terbaik inilah sesungguhnya menunjuk pada korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang tak bercacat. Yang tidak bercacat celah artinya yang terbaik. Yang terbaik adalah milik Allah, dan Allah layak, pantas menerima yang terbaik dari kita umatnya. Kalau Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita, Yesus Kristus sudah diberikannya kepada kita, mengapa hati kita tidak tersentuh untuk belajar mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan? Kalau persembahan kita yang terbaik, maka persembahan itu merupakan persembahan yang harum bagi Tuhan, yang tidak bercacat celah, artinya bukan yang sisa-sisa. Mengapa Allah mengkhususkan anak sulung yang lahir dalam keluarga Israel adalah milik Tuhan? Ini aturan yang diberikan oleh Tuhan. Ini mengajarkan bahwa yang pertama itulah yang terbaik. Ini adalah aturan Tuhan. Dan nanti bertransformasi, ganti anak sulung dari semua keluarga Israel itu nanti digantikan oleh suku Lewi, di mana Tuhan memilih suku Lewi dari 12 suku Israel sebagai milik Allah, sebagai alat Tuhan
yang akan melayani di dalam ibadah-ibadah orang Kristen, orang Israel. Saudaraku, saya banyak mendengar orang yang disekolahkan sekolah teologi, sekolah Alkitab itu orang anaknya yang kurang pintar, yang jelek begitu. Kadang-kadang orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan setelah kena narkoba, setelah menjadi hancur, setelah mengalami sesuatu yang pahit dalam dirinya. Nah, baru dia mempersembahkan hidupnya. Ya Tuhan, pakailah hidup saya. Saudaraku, inilah realitanya. Saya mendengar ada sebuah kesaksian seorang ibu yang kalau ibadah setiap minggu, sebelum ibadah dia sudah mempersiapkan uang yang baru, uang yang terbaik. Jadi bukan uang yang kumal. Lalu dimasukkan ke dalam amplop yang akan nanti dipersembahkan kepada Tuhan. Menurut ibu ini, yang terbaik kepada Tuhan itu lahir dari hati. Dan itu dipersiapkan dan dipersembahkannya untuk Tuhan. Saudaraku, kategori yang kedua, persembahan yang kita bawa kepada Tuhan bukan yang haram atau yang dicuri. Dalam kitab Kejadian 8 ayat yang ke-20, Imamat 11, tidak semua hewan atau binatang yang menjadi persembahan ada yang haram di sana. Dan tidak boleh itu dipersembahkan. Imamat 17. Saudaraku, kita memang tidak lagi mempersembahkan korban hewan. Sekali lagi, tapi prinsipnya adalah orang percaya tidak patut memberikan persembahan dari sumber-sumber yang tidak benar. Seperti misalnya hasil korupsi, hasil curian, hasil tipuan, hasil judi, hasil togel, dan lain sebagainya yang tidak berkenan di mata Tuhan. Persembahan itu akan menjadi kekejian dan kejijikan di hadapan Tuhan. Karena persembahan itu mewakili diri kita, hati kita, pekerjaan kita. Saudaraku, persembahan yang harum adalah persembahan yang keluar dari hidup kita yang benar. Kalau kita benar mempersembahkan persembahan itu, maka itu persembahan yang harum di mata Tuhan. Sekalipun persembahan yang kita berikan nominalnya mungkin kecil, tapi itu hasil dari keringat kita, hasil dari perjuangan kita. Itulah persembahan yang harum bagi Allah. Masih ingat persembahan ibu janda yang memberikan nilainya 2 peser, tapi Tuhan berkata persembahannya lebih besar daripada persembahan yang lain. Saudaraku, persembahan yang kita bawa janganlah yang haram atau dari penghasilan kita yang tidak benar di mata Tuhan. Kategori yang ketiga, persembahan itu diberikan dengan sukacita, ketulusan hati, dan tidak dengan paksaan. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Kebenaran yang perlu betul kita pahami mengenai soal persembahan adalah bagi Allah yang terutama bukan soal persembahannya, tetapi soal sikap hati kita saat kita memberikan persembahan itu. Persembahan itu merupakan instrumen untuk mendeteksi hati kita, untuk mengetahui siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau persembahan yang kita berikan itu didasari oleh kerelaan, ketulusan hati, diberikan dengan sukacita, berarti kita berada dalam kebenarannya Tuhan, dan persembahan itu akan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan.
Haleluya. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita, dengan ketulusan hati, dan jangan dengan terpaksa, supaya persembahan kita menjadi persembahan yang memenuhi standar Allah. Haleluya. Saudaraku, mengapa kita terpanggil untuk mempersembahkan sesuatu yang ada pada kita, yang ada dalam diri kita kepada Tuhan? Pertama, sebagai ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, sebagai bukti atau tanda bahwa kita telah menerima berkat-berkat dari Tuhan. Persembahan, persepuluhan, waktu kita beri, itulah tanda, itulah bukti bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, maka kita tidak akan memberikan sesuatu karena tidak ada di dalam tangan kita. Yang ketiga, sebagai kewajiban, suka atau tidak suka, kita dipanggil Tuhan untuk mempersembahkan sesuatu, memberi sesuatu. Yang keempat, sebagai buah dari iman kita. Jadi iman itu harus ada buahnya. Jadi apa yang keluar dari dalam diri kita yang benar, itulah buah iman kita yang tidak terlihat. Dan yang kelima, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari lakukan semua hal di dalam Tuhan dengan benar, sehingga persembahan kita, pemberian kita kepada Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum, berbau wangi di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.